Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat fardu zuhur rahimakumullah. Kembali kita bersyukur memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa hadir ke rumah Allah ini dalam rangka sebentar lagi menunaikan salat fardu zuhur berjamaah semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebentar lagi kita akan menunaikan ibadah salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan Allah terima amal kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah istiqomahkan kita di atas kebaikan sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabiyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pengurus beserta jamaah salat zuhur Masjidul Ikhlas rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran seringkali kita menemukan Allah mengenalkan dirinya kepada kita dengan menyebut dirinya dengan berbagai macam sebutan yang menunjukkan sifat-sifatnya. Dan banyak sekali ketika kita membaca Al-Quran, kita akan menemukan nama-nama Allah. Di dalam surat Al-Baqarah yang berkisah tentang malaikat, ketika malaikat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nama-nama benda yang ada di sekitarnya, malaikat tidak mengetahui. Maka kemudian malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana, maha suci Engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian kalau kita teruskan lagi membaca ayat-ayat Al-Quran, niscaya kita akan menemukan banyak sekali Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Seperti ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan Ka'bah, maka kemudian Nabi Ibrahim berdoa, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian kita akan menemukan pula satu ayat di dalam Al-Quran yang di dalam ayat tersebut Allah menyebutkan tentang nama-namanya. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna
Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Intinya jemaah sekalian, kita menemukan banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Jemaah sekalian rahimakumullah, tidak ada sesuatu yang lebih patut untuk kita kenali dalam kehidupan kita melebihi kenalnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih patut mengenal Allah dibandingkan kita mengenal diri kita. Daripada kita mengenal ibu kita, daripada kita mengenal ayah kita, daripada kita mengenal saudara-saudara kita, daripada kita mengenal diri kita, tidak ada yang lebih patut untuk kita kenali kecuali yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, seseorang diciptakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, dipenuhi kebutuhannya oleh Allah. Ketika dia sakit disembuhkan oleh Allah, ketika dia sulit dimudahkan oleh Allah, ketika dia sempit dilapangkan oleh Allah, dan suatu saat dia akan kembali kepada Allah, akan tetapi dia tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan suatu bentuk kekeliruan yang sangat besar. Dan kunci persoalan hidup kita adalah seseorang tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat zuhur rahimakumullah. Dalam kajian singkat ini kita akan mengenal Allah dengan salah satu namanya yang mulia, yang dikenal atau disebut dengan Al-Asmaul Husna. Dan mengetahui Allah dengan nama-namanya yang baik merupakan suatu ibadah jemaah sekalian. Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi tis'atan wa tis'aina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang mengahsahnya maka dijamin baginya untuk masuk ke dalam surga. Siapa yang mengahsahnya maka dijamin baginya untuk masuk ke dalam surga. Apa makna ahsah? Ahsah itu sebagian menerjemahkan ahsah itu adalah menghafal. Padahal makna dari ahsah lebih luas dibandingkan menghafal. Ahsah itu disebutkan para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim, beliau menyebutkan ahsah itu maknanya adalah mengetahui, memahami. Kemudian nama itu dipakai ketika berdoa dan nama itu berpengaruh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kajian singkat ini kita akan mengambil satu saja nama Allah untuk kita renungkan, untuk kita jadikan sebagai bahan pelajaran. Di antara nama Allah yang sangat banyak disebutkan di dalam Al-Quran adalah Al-Alim. Di antara nama Allah yang berulang disebutkan di dalam Al-Quran adalah Al-Alim. Al-Alim berasal dari kata alima ya'lamu, artinya mengetahui. Orang yang mengetahui di dalam bahasa Arab, di dalam tasrif disebut dengan alim, dengan memanjangkan huruf ain. Alim itu artinya orang yang mengetahui. Adapun jamaknya disebut dengan ulama, artinya orang-orang yang mengetahui atau orang-orang yang punya ilmu. Adapun untuk Allah Subhanahu wa taala tidak lagi disebut dengan alim, tapi disebut dengan alim, dengan memanjangkan huruf lam. Apa beda antara alim dengan alim? Kalau alim maha mengetahui dalam makna alim, maknanya adalah orang yang mengetahui. Adapun alim dengan memanjangkan huruf lam itu bermakna artinya adalah yang segala tahu, yang tidak ada tidak tahu, tahu segala hal, tahu keseluruhan, maka itulah yang disebut dengan alim. Dan tidak ada yang bisa bersifat alim kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu. Nama itu disebutkan di dalam Al-Quran jemaah sekalian lebih kurang sebanyak 167 kali. Ketika kita membaca Al-Quran, nama itu pertama kita sebutkan, akan kita temukan perkataan malaikat yang kita sampaikan di awal tadi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Makna dari al-alim adalah semuanya tahu.
Tidak ada satu pun yang tidak diketahui, tahu segalanya. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia mengetahui segala sesuatu. Jemaah sekalian, kita kalaupun tahu sesuatu, kita tidak tahu semuanya. Selama apapun kita belajar suatu ilmu, sejak kita belajar satu ilmu sampai kita tua, kita hanya fokus belajar ilmu itu saja. Percayalah, tetap ada saja yang kita tidak tahu. Tidak ada orang yang tahu semuanya. Pasti akan ada sesuatu yang tidak dia ketahui. Demikian pula manusia. Kalaupun dia mengetahui sesuatu, maka ketahuannya dengan sesuatu itu diawali dengan tidak pengetahuan. Pada awalnya dia tidak tahu, tapi seiring dengan belajar dia kemudian menjadi tahu. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Allah telah tahu segala sesuatu, dan Allah tidak pernah tidak tahu sebelumnya. Sama dengan kita jemaah sekalian. Kalau kita tahu sesuatu itu sebelumnya kita tidak tahu, tapi karena kita belajar, kemudian kita berburu, kemudian kita bertanya, akhirnya kita jadi tahu. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak awali dengan ketidaktahuan, kemudian suatu saat Allah menjadi tahu. Tidak seperti itu. Allah telah tahu segala sesuatu sebelum sesuatu itu. Kemudian di antara makna yang juga makna dari alim ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu secara sempurna, secara detail. Sama saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Apakah sesuatu itu kelihatan atau tidak kelihatan? Apakah ditunjukkan atau disembunyikan? Sama saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita jemaah sekalian, kita baru tahu sesuatu apabila ditunjukkan. Kalau tidak ditunjukkan, kalau tidak diperlihatkan, kita tidak tahu. Begitulah pengetahuan kita dengan apa-apa yang kita ketahui hari ini. Kalau kita mengetahui makna dari al-alim ini, kemudian makna itu sampai ke dalam hati kita, apa buah yang bisa kita dapatkan jemaah sekalian? Yang pertama, kita akan berupaya ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengetahui amal-amal luar kita, tetapi Allah juga mengetahui amal-amal yang ada di dalam hati kita. Allah mengetahui sampai niat kita. Bisa jadi semua orang melakukan amal yang sama, tetapi mereka bisa jadi melakukan amal itu dengan niat dan motivasi masing-masing. Semua orang sama-sama berhaji, tapi apa sebab dia melakukan ibadah haji? Apa yang menjadi niatnya? Maka yang diketahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Semua orang sama-sama melakukan suatu kebaikan, tapi apa yang menjadi landasannya? Yang pasti tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati orang. Innahu alimun bidzatis sudur. Karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati orang, maka kita tidak boleh menuduh orang liar. Tidak boleh, karena itu bukan urusan kita. Apabila ada orang baik, maka kita hukumi dia sebagai orang baik. Adapun apa niatnya, itu bukan urusan kita. Karena yang tahu dengan niat adalah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak orang yang melampaui batas. Ada orang berbuat kebaikan, apa kata dia? Ada yang tahu mana isi hatinya tu. Ay yang kuliah tu, yang mencari muka tu. Ay tu awak mengarajuan sesuatu yang nak kerajuan awak nama itu. Yang tahu pasti dengan apa yang ada dalam hati seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, di antara buah ketika seseorang memahami bahwa Allah adalah Al-Alim, maka dia akan terhalang dan tercegah dari perbuatan maksiat. Orang tidak tahu kita berbuat maksiat, orang tidak melihat, orang tidak memperhatikan, orang tidak mengetahui, akan tetapi